Oke, kita hari ini akan bahas soal OSK Matematika ya, SMA tahun 2022. Langsung aja ini soal nomor satunya. Misalkan fx sama dengan a pangkat 2x ditambah 300 jika f dari 20 ditambah f inverse dari 22 sama dengan f inverse dari 20 dan f dari 22, maka nilai dari f1-nya itu berapa? Oke, berarti kita perlu fungsi inverse-nya ya. Jadi fungsi aslinya kita sudah ada. Jadi kita mesti temukan dulu fungsi inverse-nya, baru kita gunakan informasi yang diketahui. Oke, kita cari dulu inverse-nya ya, fungsi inverse-nya. Fx sama dengan a pangkat 2x ditambah 300. Ya, oke, untuk mencari inverse-nya saya pakai cara yang biasa aja ya. Fx-nya itu saya jadikan y, berarti y sama dengan a pangkat 2x ditambah 300. Jadi kita akan bentuk persamaan dalam bentuk y sama dengan y, dalam bentuk y ya. Artinya kita cari x sama dengan ya. Kalau kita berhasil menemukan x sama dengan, berarti kita dapat inverse-nya. Oke, kita kurangkan 300, jadi a pangkat 2 x sama dengan y kurang 300 ya. Kita bagi kedua ruas dengan a pangkat 2, berarti x sama dengan y kurang 300 dibagi a pangkat 2. Oke, ini adalah fungsi inverse-nya. Jadi kita tinggal tulis f inverse dari, ya ini inverse y ya, dari y. Kalau kita ubah ke dalam bentuk x, berarti y ini jadi x. Jadi x min 300 per a pangkat 2. Oke, kita sudah berhasil menemukan fungsi inverse-nya dan juga ada fungsi aslinya fx. Nah, kita tinggal cari yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah F20. Jadi saya cari F20 di sebelah saja ya. Ini saya jadikan F20. F20 artinya kita gantikan X-nya jadikan 20. Berarti A pangkat 2 kali 20. Jadi 20 A pangkat 2 ditambah 300. Selesai. Terus kita butuh apa lagi? F22 ya. Jadi sini ada F22. Ya sama, berarti 22 A pangkat 2 tambah 300. Oke, selanjutnya dari inverse-nya kita butuh F inverse 22 dan F inverse 20. Dari sini kita cari F inverse dari 22 ya. Ya, berarti 22 kurang 300 dibagi A pangkat 2. Oke. Berarti ini kalau kita hitung berarti negatif 200 berapa nih? 78 ya. 78 dibagi A pangkat 2. Oke, selanjutnya kita akan cari F inverse dari 20. Yaitu 20 dikurang 300 dibagi A pangkat 2. Yaitu kita dapat negatif 280 per A pangkat 2. Oke. Semua informasi yang kita butuhkan sudah kita temukan. Kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya, hubungannya. F20 ditambah F inverse 22 kita tulis dulu. Jadi F20 ditambah F inverse dari 22 itu harus sama dengan F inverse dari 20 ditambah F dari 22. Oke, dari sini kita akan temukan nilai A ya. F20. F20 tadi berapa? Ya, 20A kuadrat tambah 300. 20A pangkat 2 tambah 300. Ditambah F inverse dari 22. F inverse dari 22 negatif 278 per A kuadrat. Negatif 278 per A pangkat 2. Sama dengan F inverse dari 20. Negatif 280 ya. Per A pangkat 2. Ditambah F22. F22 tadi di atas berapa? Oke, 22 A pangkat 2 tambah 300. 22 A pangkat 2 tambah 300. Tinggal kita kelompokkan saja. Di sini ada 300, kita cancel aja dulu ya. 300 di sebelah kiri, cancel, hilang. Terus 20 A pangkat 2 saya geser ke kanan. Negatif 280 per A kuadrat saya geser ke kiri. Sehingga di sini akan
Ini kan udah penyebutnya sama, sehingga akan dapat 2 ya. 2 per A pangkat 2 itu akan sama dengan di sini ya 2. Oh ya, ini per A ya. Oh, per A kuadrat, betul, per A kuadrat. Berarti A kuadrat sama dengan ini A kuadrat berarti 2 A kuadrat ya. Oke. Terus kita apa lagi nih? Cari A ya. Berarti kita bagi, kita dapat 1 ya. 1 sama dengan A pangkat 4. Berarti A-nya sama dengan ya 1 ya. Kita berhasil temukan A-nya 1. Karena A-nya sudah dapat, maka fungsinya akan menjadi, jadi fx-nya adalah A-nya 1 nih. 1 kuadrat berarti 1. Berarti X ditambah 300. Yang ditanyakan di soal itu apa? Itu adalah F1. Oke, jadi F1 tinggal kita masukkan aja. F1 berarti sama dengan 1 ditambah 300. Kita dapat hasil akhirnya adalah 301. Oke, selesai untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2-nya ya. Banyaknya bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15 atau 9 adalah titik-titik. Oke, ini strateginya adalah kita akan mencari banyaknya bilangan dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15. Kemudian kita mencari banyak bilangan dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 9. Nah, terus kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan mengurangkan dengan yang, ya ini kan pasti ada berdua itu ada kelipatan yang sama. Jadi nanti kita akan kurangkan dengan yang habis dibagi 15 dan 9. Nah, itulah cara yang akan kita pakai. Oke, langsung saja. Pertama saya akan misalkan dulu untuk mempermudah penulisan ya. Jadi misal NA itu menyatakan banyak bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15. Terus untuk NB-nya, ya ini kalimatnya sama. Terus yang belakangnya itu yang habis, ya saya samakan aja gitu ya. Saya malas nulis. Yang habis dibagi 9. Lalu NC-nya itu berarti yang habis dibagi 15 dan ini ya. Ini sama, tapi yang habis dibagi 15 dan ya. Dan 9. Oke, kita akan cari satu-satu. Terus kita akan gunakan strategi yang tadi awal sudah kita tentukan. Pertama kita akan cari NA-nya dulu. Nah, untuk NA, banyaknya bilangan dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15. Kita akan gunakan fungsi floor ya, fungsi tangga ya. Cara mudahnya adalah nulisnya gini, 2022 kita bagi dengan 15. Ya, kita nanti ambil pembulatan ke bawah ya. Lalu kita kurangkan dengan yang 2022, sorry. 1001 ya. 1001 dibagi 15. Ya, floor juga. Oke, kita hitung dulu. Kita pakai kalkulator ya, biar cepat kita hitungnya. Ya, kalian bisa manual sih. 2022 kita bagi 15. Pembulatan ke bawahnya adalah 134. Lalu dikurang 2022 dibagi 5, bukan 2022 ya, salah. 1001 dibagi 15. Nah, kita dapat 66. Nah, ini kalau dikurangkan adalah ya 68 ya, ini gampang ya, 68. Oke, selanjutnya kita NB dengan cara yang sama. NB adalah banyak bilangan bulat dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 9. Oke, caranya sama, berarti floor dari 2022. Oh ya, salah nulis lagi.
2022 dibagi 9, kita kurangkan dengan floor dari 1001 dibagi 9. Oke, kita kalkulator lagi biar cepat ya. Ya, 2022 bagi 9. 224 ya. Kita bulatkan ke bawah. Terus 1001 bagi 9. Itu 111 ya. 111. 111. Nah, ini gampang juga. 113 ya. Oke. Yang terakhir adalah NC. Banyaknya bilangan bulat yang dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15 dan 9. Nah, ini hati-hati ya. Dibagi 15 dan 9. Berarti kita cari KPK ya. KPK dari 15 dan 9 adalah ya berapa ya? 45 ya. 9 kali 5 ya, 45. Berarti ini adalah floor dari yang 45. 2022 dibagi dengan 45 dikurang 1001 dibagi 45. Ya. Oke, kita hitung lagi 2022 dibagi 45. 2022 dibagi 45, 44 dikurang 1001 dibagi 45, 22. Ya, dari sini kita dapat 22. Betul ya? Oke. Nah, yang ditanyakan berarti banyaknya bilangan ya, dari 1001 sampai 2002 yang habis dibagi ini atau ini. Berarti yang ditanyakan adalah ya ini ya, ini berdua ya. Ya ini harusnya saya tulisnya yang NC itu saya tulisnya ANB ya, ANB. Tapi ya sudahlah. Yang jawabannya berarti kita tambahkan dulu 68 ditambah 113, 68 ditambah 113 lalu dikurangkan yang keduanya 22. Kita dapat berapa ini? Ini berarti 17181 ya. 181 dikurang 22. Kita dapat 150. Betul ya, 59 ya. 159, 22 kan 781. Oke. Jadi jawabannya adalah 159 bilangan ya. Dari 1001 sampai 2022 yang habis dibagi 15 atau 9. Oke, selesai nomor 2 ya. Soal nomor 3 ya. Diberikan segitiga ABC, siku-siku di B ya. Titik D berada pada sisi AB dan titik E berada pada sisi AC. Diketahui bahwa DE sejajar BC. Oke, nanti kita akan sketsa ya. Jika AD sama dengan 21, DB sama dengan 3, maka dan BC sama dengan 32, maka panjang AE adalah titik-titik. Nah, ini akan lebih mudah terlihat jika kita lakukan sketsa. Oke, kita sketsa dulu. Saya tarik garis ini, segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku, misalnya seperti ini. Siku-sikunya ada di B. Nah, ini saya kasih A saja, dan ini adalah C ya. Dikatakan D berada pada AB, dan E berada pada AC. Tapi mereka itu DE sehingga DE bukan tegak lurus ya, tapi sejajar dengan BC. BC kan posisi ini. Oke, berarti saya bisa kasih misalnya ini E. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini D, ini E. Ya, DE itu sejajar, ini sejajar. Oke, habis itu informasi apa lagi? AD 21 ya. 21 3. Ini 21, ini 3. Terus BC adalah, BC yang tegak ini 32. Oke. Pertanyaannya, maka panjang AE adalah titik-titik. Oh, oke. AE yang ini, yang miring ini ya. Oke. Ini juga berarti, karena sejajar, berarti ini juga siku-siku. Kita bisa terapkan konsep kesebangunan ya. Tapi saya butuh apa dulu? Apa yang harus kita cari dulu? Ini semuanya berarti 3, 21 berarti ini semua 24. Oke, karena ini siku-siku saya bisa cari AC ya. Ya. AC dengan Pitagoras berarti akar dari
32 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya. Nah, ini hitungnya biar mudah saya keluarkan dulu ya. Jadi 32 kan 4 kali 8. Jadi saya bisa tulis 4 kali 8. Lalu kuadrat ditambah ini juga 4 kali 6. Lalu kuadrat ya. Seperti ini. Jadi kalau ini kita keluarkan 4-nya. Jadi dia ada akar 4 kuadrat dikalikan dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Jadi seperti ini. Akar pangkat 2 dari 4 kuadrat berarti 4. Jadi 4 dikalikan akar dari, nah ini kan gampang hitung ya. 86 berarti 64 tambah 36. Berarti 4 dikali akar 100 berarti 4 kali 10, 40. Oke, kita dapat AC-nya 40. Sekarang kita akan cari AE dengan konsep kesebangunan ya. Jadi segitiga ADE. ADE itu sebangun ya. Gimana buat gambar sebangunnya gimana ya yang bagus? Gini ya. Sebangun dengan segitiga ABC ya. ABC. Ya. Karena sudut A-nya berimpit, lalu D sama B-nya siku-siku, berarti otomatis sudut C akan sama dengan sudut E ya. Jadi ini kan berimpit, berarti sudut ini akan sama dengan sudut ini. Oke. Maka kedua buah segitiga itu sebangun. Nah, karena sebangun, maka bisa kita pakai konsep kesebangunan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu nilainya tetap ya, atau sama. Kita mau cari AE, berarti AE per AD ya. Kan AB kita tahu. Oke, berarti AE per AD. AE per AD sama dengan AE per AD. AE per AD sama dengan AC per AB ya. AC per AB. Oke, tinggal masukkan AE itu yang kita inginkan. AD sudah tahu yaitu 21. AC barusan kita dapat 40 dan ini salah ya, AC per AB. Kenapa saya tulisnya AC? Oke, AB-nya adalah 24. Oke. Ini kalau kita kecilkan, bagi 8 berarti 5 per 3 ya. Bagi 8. Jadi ini kita cancel bagi 8. Ya, bagi 8 ya. Oke, berarti dari sini kita bisa dapat AE yang kita inginkan yaitu 5 per 3 dikali 21. Yaitu 5 kali 7 ya, ini cancel, dapat 7. 5 kali 7, 35. Ada satuannya nggak? Tidak ada ya. Kalau begitu, jawabannya AE adalah 35. Oke, selesai sampai di sini. Soal nomor 4. Banyaknya pasangan bilangan bulat ya. Ini bilangan bulat XY yang memenuhi persamaan mutlak X ditambah mutlak Y tambah mutlak X tambah Y sama dengan 24 ya. Nah, ini cari nilai mutlak ya. Ini nilai mutlak. Oke, saya akan ambil dari yang ini dulu ya. Jadi kita akan di sini saya pakai mendata ya. Jurus mendata ya. Pertama saya akan ambil ini kan ya maksimalnya sampai 12 saja ya. Mentok-mentoknya ya. Karena lebih dari 12 ini tidak mungkin, positifnya nggak mungkin lagi ya. Kalau misalnya ini lebih dari 12, misalnya 13 kan berarti jumlahnya 11. Nah, ini tidak mungkin bisa, kalau dimutlakan tidak mungkin bisa mencapai yang 11 ya. Dia minimalnya adalah 12. Paling kecilnya tuh 6 ya. Benar ya, 6. 6 tambah 6. Ya, nanti kita cek aja lah ya. X tambah Y, saya ambil X tambah Y. Mutlak X tambah Y itu sama dengan 0. Maka akibatnya adalah mutlak X ditambah mutlak Y itu haruslah 24 ya. Nah, dari sini pasangan yang ini kalau ditambah 0, ininya tetap 24, ya pasangannya adalah 12, min 12. Ya, ini kalau dijumlah adalah 0.
Ya, kita cari yang jumlahnya 0. Lalu, ya ini kan kalau dimutlakan kan berarti 12 tambah 12, 24 ya. Sama, ya kita balikin aja ya. Sama min 12,12. Ya, ini ada 2 ya. Ya, ada 2. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Kita data lagi untuk mutlak X tambah Y-nya sama dengan 1. Wah, ini banyak nih nanti ya. Mungkin nanti akan saya skip aja. Ini mengakibatkan mutlak X ditambah mutlak Y sama dengan 23. Nah, di sini pasangannya kita cari yang kalau di jumlah berselisih 1 ya. Ya, karena nilai mentoknya di 12, kita ambil 12 dengan minus 11. Ya, ini kan kalau dimutlakan XY-nya, ya ini 23 ya, benar ya. Nah, ini terus kita ambil yang ini yang min, ini yang plus. Min 12,11, lalu dibalik ya. Min 11,12, lalu 12 yang min, 11 min 12. Oke ya, ini ada 4. Lanjut lagi. Mutlak X tambah Y sama dengan 2. Nah, ini mengakibatkan mutlak X ditambah mutlak Y sama dengan 22. Nah, ini pasangannya juga, ya harusnya 4 juga ya. Kita akan buktikan 12 dengan yang selisih 2 berarti negatif 10. Nah, ini tinggal saya minnya yang di depan, terus tukar tempat, min 10, 12, lalu minnya yang di belakang. 10 min 12. Ya, 10 min 12. Nah, ini juga ada 4. Nah, ini kalau kita lanjutkan terus sampai yang ke-11, ini kalau saya lanjutkan X tambah Y, 3, lanjutkan terus sampai mutlak dari X tambah Y sama dengan 11 ya. Nah, ini semuanya juga ada 4 ya. Ini juga sama ada 4 untuk pasangan XY-nya ya. Ada 4 pasangan. Karena ini dari 3 sampai 11 ya. Ada berapa nih? Ini juga ada 4 pasangan. Nanti kita akan hitung. Dari sini kita coba totalin dulu deh daripada kita susah salah ya nanti ya. Di sini ada yang ada 4 itu mulai dari 1 sampai 11 ya. 1 sampai 11 lalu ditambah yang 0, 0 itu ada 2. Kita cuma tulis dulu ya, banyak pasangan bulat. XY sampai di sini ya, ini belum selesai ya, karena masih kita lanjutkan. Berarti 11 kali 4 tambah 2. Berarti 44 tambah 2, 46. Oke ya, betul ya. Karena dari 1 sampai 11 itu semuanya ada 4 ya. Kalau kita lakukan pendataan seperti ini, kalian akan dapatkan 4 juga. Nah, selanjutnya untuk yang mutlak X tambah Y sama dengan 12. Nah, ini kan mengakibatkan mutlak X ditambah mutlak Y sama dengan 12 juga. Nah, ini di sinilah yang pasangannya cukup banyak ya. Kita akan data satu persatu ya. Untuk ini XY-nya. Nah, di sini kalau saya ambil 0, ini 12. Lanjut terus, 1, 11, dan seterusnya sampai 12, dan seterusnya sampai 0. Nah, ini ada berapa nih? 0 sampai 12, berarti ada 13. Ini semuanya adalah yang jumlahnya 12, kalau dimutlakkan juga 12. Jadi pasangannya 0, 12, 1, 11, dan seterusnya. Nah, ada satu lagi yaitu XY-nya keduanya negatif ya. Kalau salah satu negatif tidak bisa ya. Salah satu negatif berarti nanti hasil jumlahnya pasti di bawah 20. Jadi ini dua-duanya negatif. Jadi 0 min 12, min 1 min 11, min 2 min 10, dan seterusnya sampai min 12, 0. Ya. Nah, ini juga ada 13. Dari 0 sampai 12. Jadi total pasangan bulat XY
Itu sama dengan yang memenuhi persamaan ini ya. Itu adalah tadi Bapak, kok lupa ya, 46 ya. 46 ditambah 13 tambah 26. Berarti 60, 72. Oke, selesai. Moga-moga tidak ada yang kelewatan. Pas 72 ya. Kalau ada yang kelewatan, ya coba tolong di komen aja. Oke, selesai nomor 4. Lanjut ke soal nomor 5. Jika sisa pembagian ya, X pangkat 2021 ditambah X pangkat 1011 ditambah X pangkat 506 ya. 506 ditambah X pangkat 253 ditambah X pangkat 127 dibagi oleh X pangkat 2 dan X kuadrat min 1 ya. Adalah AX tambah B. Maka nilai dari 4A tambah 5B. Wah, mau kita harus cari nilai AB-nya dulu ya. Oke, kita akan gunakan teorema bentuk pembagian lah ya. Teorema sisa atau gimana? Oke, kita tuliskan misalkan PX-nya ya. Misalkan PX-nya itu adalah, ya mereka itu ya. X pangkat 2021 ditambah X pangkat 1011 ditambah X pangkat 506 ya. 506 ditambah X pangkat 253. Lalu yang terakhir X pangkat 127. Oke. Nah, PX ini kalau dibagi oleh suatu pembagi, maka kita akan selalu menemukan bentuk yang sebuah bentuk polinom ya. Polinom kalau dibagi itu pasti hasilnya adalah HX. Ini adalah hasil bagi dikalikan dengan pembaginya. Pembaginya dalam hal ini adalah si X kuadrat min 1. Jadi ini X kuadrat min 1. Dan menghasilkan sisanya adalah AX tambah B. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita tinggal gunakan angka berapa aja ya. Kita masukkan X-nya berapa saja untuk menemukan bentuk AX tambah B. Nah, di sini X kuadrat min 1 ini bisa kita faktorkan. Jadi kita bisa tulis bentuk PX-nya itu, yaitu hasil bagi dikali pembagi. Pembaginya itu bisa kita jadikan X tambah 1 dikali X min 1 ya. Selisih 2 kuadrat. Lalu ditambah AX ditambah B. Oke, nah kalau saya masukkan P1, kenapa saya pilih P1? Ya, supaya sebelah kiri tanda plus ini 0 ya. Karena di sini ada fungsi, ada bentuk X min 1 ya. Kalau kita masukkan 1, dia akan jadi 0. 0 dikali apapun ini jadi 0. Jadi ini kan sama dengan 0 ditambah A tambah B. Ya, sama dengan A tambah B. Nah, nilai P1-nya berapa? P1-nya adalah kita masukkan ke sini ya, ke sini. P1 itu berarti X1 ya, 1 tambah ini, ditambah 1 pangkat ini, tambah 1 pangkat ini, tambah 1 pangkat ini. Nah, karena 1 di pangkat berapapun 1, berarti ini kita tinggal hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita dapat P1 sama dengan ya 5 ya. Berarti ini sama dengan 5. Oke, satu persamaan dapat, kita butuh satu persamaan lagi. Yang kedua, saya masukkan yang min 1, karena di sini ada X plus 1 ya. Kalau dimasukkan min 1 jadi 0, ya maka ini akan jadi 0 ditambah min 1 ya. Jadi min A ditambah B. Oke, min A tambah B. Nah, ini sama dengan min A tambah B. Kita akan cari P min 1 ya. Min 1 ya, ini berarti pangkat ganjil akan menghasilkan nilai negatif, pangkat genap akan menghasilkan nilai positif. Berarti ini jadi min 1 min 1 1 min 1 min 1 ya. Min 1 tambah 1 min 1 min 1. Berarti berapa nih? Minus 3 ya. Jadi P min 1-nya adalah minus 3. Karena hanya 1 yang pangkat genap yang akan menjadikan dia positif 1. Ini min 1, positif 1, min 1, min 1. Berarti min 4 tambah 1, min 3. Ini akan sama dengan min 3.
Oke, kita ada dua buah persamaan. Ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Dari 1 dan 2 kita bisa eliminasi atau substitusi ya. Kita tulis dulu A tambah B sama dengan 5. Min A tambah B sama dengan negatif 3. Oke, saya tambahkan saja ya. Kedua persamaan. A min A cancel, berarti dapat 2B sama dengan 5 kurang 3, 2. Dari sini saya dapat B-nya adalah 1. Nah, B-nya 1 mengakibatkan A sama dengan 1 tambah A tambah 1 sama dengan 5, berarti A-nya sama dengan 4 ya. Min 4 tambah 1 min 3. Oke, berarti benar ya. A 4, B 1. Yang diinginkan di soal adalah 4A tambah 5B. Jadi 4A tambah 5B sama dengan ya 4 kali 4 ditambah 5 dikali 1. Oke, sama dengan 16 tambah 5. 16 tambah 5, 21. Jadi, jawaban kita adalah 21. Oke, selesai nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah papan catur ya, tapi ini ukurannya, ini papan catur yang bentar dulu kita, oke. Sebuah papan catur persegi panjang ya, 3 kali 22 akan ditutupi 22 ini apa? Tromino ya, seperti pada gambar di bawah ini. Sehingga seluruh papan catur tertutupi oleh seluruh tromino dan tidak ada tromino yang tumpang tindih. Pertanyaannya adalah tentukan banyaknya cara untuk melakukan hal ini. Oke. Jadi saya coba sketsa dulu. Ini ada berapa nih? 3 kali 22 ya. Berarti saya buat panjangnya 3 kali 22. Saya buat ke bawah saja ya. Jadi di 3. Ini 22. Contoh aja ya. Ini contoh aja seperti ini. Ya. Terus ada tromino. Trominonya berbentuk seperti ini. Masuk. Ya. Lalu ini ada ya tromino yang lain ya. Masuk juga di sini. Kurang bagus ya. Bentar ya, benar. Saya buat gambarnya bagus dulu. Ini di sini. Ini di sini. Di sini. Ya. Lalu ini ada tromino juga yang seperti ini. Oke. Ya. Oke, jadi susunannya seperti ini. Ini berukuran 3. Ini 3. Ini 22. Oke. Nah, bentuk tromino itu bisa kita rotasi ya. Jadi pertama dia bentuknya seperti ini. Ini saya sketsa saja ya, mungkin tidak begitu bagus. Jadi dia bentuknya seperti ini. Lalu kita putar, dia bisa jadi ya seperti ini ya. Seperti ini, tek. Ya, lalu putar lagi. Ya, berarti yang ini. Lalu putar lagi, berarti yang ininya ke bawah ya. Ya, L, jadi L-piece. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Oke. Nah, pasangan yang bisa kita gunakan untuk membentuk satu bentuk seperti ini. Jadi bentuk yang seperti ini. Bentuk yang seperti ini bisa kita peroleh dari, ya ini sebut aja ini 1, ini 2, bentuk kedua, ini bentuk ketiga, dan bentuk keempat ya. Ya, seperti ini. Jadi, bentuk ini bisa diperoleh dari ngambil 1 dan 3 ya. 1 dan 3, atau 3 dan 4 ya. 2 dan 4, 2 dan 4. 2 dan 4. Ya. Jadi bisa
untuk membentuk persegi panjang 3 kali 2 seperti ini ya. 3 kali 2 seperti ini, itu bisa diambil dari kombinasi dari 1-3 atau 2-4. Berarti ada 2 cara ya. Ada 2 cara untuk membentuk posisi seperti ini. Nah, sedangkan kita tahu bahwa ini hanya menghasilkan berukuran 2 saja ya. Ini kan berukuran, ininya semua berukuran 2. Nah, kita punya sampai panjangnya 22. Berarti bentuk seperti ini harus ada 21 ya. Jadi kita akan nyusun ini 2 lagi dan seterusnya sampai ini 2. Berarti ada 11 bentuk yang seperti ini. Ini kurang ya. Ya harus 3 kotak. Bentar dulu. Yang seperti ini. Ya. Ini ada 2 cara. Nah, karena ada 11 bentuk dan ini ada 2 cara, jadi untuk baris pertama ini 2 cara, baris keduanya 2 cara, baris ketiga 2 cara, dan seterusnya. Berarti banyak cara, apa sih susunan ya? Banyaknya cara ya. Banyaknya cara itu 2 dikali 2 kali 2 kali kali 2 ya. Ini sebanyak 11 ya. Ya, karena ada 11 baris. Berarti sama dengan 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 itu berapa? 2 pangkat 10 kita tahu 1024. Berarti 1024 kali 2. 2048 ya. 2048. Oke, jadi banyak cara untuk menyusun papan catur yang ukuran 3 kali 2 dengan tromino yang L seperti ini adalah 2048 cara. Oke, selesai nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7 ya. Soal geometri. Diberikan segitiga ABC seperti gambar. Jadi ini ABC, siku-siku di B ya. Terus di dalamnya itu ada AFE, siku-siku, dan di bawah pojok kanan ini ada CED ya. CED juga siku-siku juga di E. Oke. Pertanyaannya adalah jika diketahui AB, oh ini masih informasi ya. AB sama dengan 2BC ya. AB sama dengan 2BC, oke, kita simpan dulu. Dan BD sama dengan CD, oh BD sama dengan CD ya. Ini sama panjang. Sama panjang. Kalau kita sebut aja panjangnya X, maka ini X ya. Sehingga BC sama dengan 2. Kita kasih keterangan ya. CD sama dengan X. Ya. Ini BD sama dengan CD ya. Nah, di sini BD. Mengakibatkan BC sama dengan ya 2X. Nah, karena AB itu adalah 2 kali BC, maka AB sama dengan ya 2 kalinya ya, berarti 4X. Oke, kita simpan. Terus serta luas segitiga DEC ya, DEC. Oke, DEC yang ini adalah 10. Segitiga DEC yang di sini. Ini luasnya 10. Maka luas segitiga AFE. Wah, dia minta yang ini ya. Tidak ada ukuran panjang, lebar, dan sebagainya. Kita akan coba dulu. Di sini ada luasnya. Kita, ya biasa soal-soal seperti ini, kita memanfaatkan teorema Pythagoras ataupun konsep kesebangunan ya. Di sini, ya ini pasti berlaku hubungan kesebangunan ya, konsep kesebangunan ya. Kita coba. Sudut yang di sini A, oke, dengan yang di sini saya kasih lingkar, yang seperti ini. Nah, ini segitiga AF, saya tulis dulu, yang besar itu ABC ya, segitiga ABC, ya ini jelas sebangun dengan segitiga ABC ya, AFE ya, AFE. Lalu, ini juga sebangun dengan segitiga yang ini. Ya. Berarti ini yang dilingkar.
Otomatis ini yang bulat. Sama juga dengan segitiga ini. Kita sesuaikan namanya lah ya. DEC ya. DEC. DEC. Ya. Oke. Nah, karena semuanya sebangun, berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga sama ya. Di sini saya pakai ya untuk segitiga ABC ya. Pada segitiga ABC kita tahu bahwa AB banding BC, AB banding BC itu kan 2 ya. AB kan 2 kali BC, berarti 2 banding 1. Oke, simpan. Berarti otomatis nanti AF, ya ini bisa saya tuliskan semuanya ya. Ya ini saya tuliskan aja di sini. Ini sama juga dengan AF. Oh ya, salah warna. AF per AF FE ya. Ini sama juga dengan yang di sini adalah DE per EC. DE per EC. Ya, ini juga 2 banding 1. Oke, ini informasi perbandingan yang kita ketahui ya dari ketiga segitiga saling sebangun ini. Nah, selanjutnya apa sih? Apalagi itu yang bisa kita ambil lagi? Oke, ada informasi luas segitiga DEC. Kita coba buat di bawah ya. Luas segitiga DEC itu sama dengan setengah dikali alasnya ya. Alasnya adalah EC, tingginya DE, itu bolak-balik nggak masalah ya. Saya tulisnya DE dikali EC. Nah, ini sama dengan 10. Kedua ruas kita kali 2, maka DE dikali EC sama dengan 20. Nah, di atas ini ada perbandingan. DE per EC itu 2 banding 1. Ya, dari sini DE per EC itu sama dengan 2 banding 1. Di sini kita bisa dapat DE itu adalah 2 kali EC. Oke ya, kita substitusikan ke sini. Berarti 2 EC dikali EC sama dengan 20. Kita bagi 2, berarti EC pangkat 2 sama dengan 10. Maka EC, panjang EC-nya kita ambil yang positif ya, berarti akar 10. Oke, EC akar 10. Kita data dulu di sini akar 10. Ya, karena DE adalah 2 kali EC, kan DE 2 kali EC ya. DE 2 kali EC, maka EC-nya adalah 2 akar 10. Oke, di sini kita buat dulu, ini mengakibatkan DE itu sama dengan 2 akar 10. Simpan. Terus apalagi yang bisa kita butuhkan lagi ya dari informasi ini? Oke, saya mencoba mencari panjang FB ya. Dengan menarik sebuah garis tinggi. Ini FB di sini. Ya. Tingginya adalah FB ya, berarti ini tingginya FB, ini siku-siku juga. Oke, saya cari panjangnya dengan luas segitiga ya, dengan konsep luas segitiga. DE kali EC ya, pada segitiga ini ya. Pada segitiga DEC, DE dikali EC itu sama juga dengan BC dikali FB ya. BC dikali FB. Ya, tinggi sama dengan FB ya. Tinggi segitiga DEC itu sama dengan FB. Berarti ini FB. Oke, DEC itu kita udah tahu. DE kali EC itu adalah DE kali EC itu 20. Berarti di sini 20 sama dengan BC sendiri ada, kita misalkan X. Berarti X dikali FB. Nah, dari sini kita dapat FB ya. FB sama dengan 20 dibagi X. Oke. Berarti tinggi ini adalah 20 bagi X. X-nya berapa? Ya, kita bisa mencari X ya. Dengan Pitagoras. Karena 3 sisi diketahui, harusnya bisa cari X nih. Ya, ini udah ada, berarti bisa cari X. Oke, kita cari X-nya dulu. Di mana ya tempatnya ya?
Ya udah, nggak apa-apa, kita lanjut aja di sini ya. X itu sama dengan, kita kasih keterangan di sini ya. X pangkat 2 sama dengan Pitagoras ya. Ini kita tulis Pitagoras. Pitagoras. X kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 2 akar 10 kuadrat. Oke, berarti ini sama dengan 10 ditambah 4 kali 10 berarti 40, berarti 50. Jadi X sendiri X sendiri adalah akar 50 ya, yaitu 25 kali 2 berarti 5 akar 2. Berarti ini kita pasang ke sini, sehingga kita dapat FB sama dengan 20 dibagi 5 akar 2. Nah ini kalau kita hitung berarti kan 4 per akar 2. Rasionalkan, dikali akar 2 per akar 2, kita dapat 2 akar 2. Betul ya? 4 akar 2, 4 bagi 2, 2 akar 2. Oke, kita simpan FB adalah 2 akar 2. Kita dapat 2 akar 2. Nah ini udah mulai terlihat ya. 2 akar 2. Udah mulai terlihat. AB sendiri adalah 4X ya. Oke. Wah, jadi banyak yang perlu kita tulis ya. Sebentar dulu. BC sama dengan 2X. Berarti sama dengan X-nya tadi berapa? 5 akar 2 ya. Berarti 10 akar 2. AB sama dengan 4X. Berarti 20 akar 2. Oke. Terus kita butuh AF ya. AF. Jadi AF sama dengan AB dikurang FB ya. Ya, berarti 20 akar 2 dikurang 2 akar 2. Sama dengan 18 akar 2. Oke, udah mulai kelihatan nih ya. Kita dapatkan AF yang kita inginkan. Satu unsur lagi kita dapatin, maka kita bisa mencari luasnya. Berarti ini kita dapat 18 akar 2. Ini 18 akar 2. Nah, kita tinggal butuh FE. Kita carinya dengan konsep perbandingan ya. Tadi AF ya. AF dibanding FE itu adalah 2:1. Dari sini kita dapat nih ya. Lalu pada segitiga AFE, AF per FE itu sama dengan 2:1. Nah, kita dapatkan AF-nya kan sudah ada. 18 akar 2 dibagi FE sama dengan 2. Berarti tinggal dibagi 2 ya. FE sama dengan 9 akar 2. Oke, FE dapat, AF dapat, maka segitiga AFE bisa kita cari ya. Yang diminta adalah luas segitiga AFE ya. Ya, betul ya. Luas segitiga AFE. Cukup panjang ya. Atau saya nulisnya terlalu bertele-tele. Ya. Nanti bisa kalian kurangi ya. Atau lebih singkat lagi. Luas segitiga AFE sama dengan setengah dikali AF dikali FE. Oke, setengah dikali AF. AF tadi berapa ya? Lupa lagi. 18 akar 2. 18 akar 2 dikali 9 akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2, 2. Jadi setengah ini akan cancel dengan akar 2 kali akar 2. Maka sisanya adalah 18 kali 9. Yaitu 8 kali 9, 2, simpan 7, 162. Satuan luas ya, satuan luas. Oke, jadi jawabannya adalah 162 untuk luas segitiga AFE. Selesai nomor berapa nih? 7 ya. Wah, agak lama videonya. Nomor 8. Untuk setiap bilangan asli n, misalkan Sn menyatakan hasil penjumlahan semua digit dari n ya. Jadi digit-digit n-nya kita jumlahkan, maka kita dapat Sn. Diberikan barisan
AN ya, dengan A1 5 dan AN sama dengan S AN min 1 dikuadratkan lalu dikurang 1. Untuk N lebih besar sama dengan 2. Pertanyaannya adalah sisa pembagian A1 tambah A2 tambah A3 tambah seterusnya sampai A2022 oleh 21 adalah, waduh. Oke, kita coba mengamati dulu ya barisan AN ini ya. A1-nya kita sudah mengetahuinya adalah 5. Kita coba mencari A2. A2 adalah S dari A1 ya. Lalu dikuadratkan, lalu kurang 1. Saya lanjut ke samping aja ya. S A1 berarti S5 ya. Jadi saya bisa tulis S5 kuadrat kurang 1. S5-nya berarti 5 ya. 5 kuadrat kurang 1 berarti langsung aja ya, 25 kurang 1 24. Agak panjang ya kalau saya tulisnya ini ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Lanjut A3. Dengan cara yang sama berarti ini akan menjadi S A2 ya. Kan dia kurang 1 kuadrat kurang 1 sama dengan S A2. A2-nya berapa? 24 ya. 24. Ini kebanyakan kurungnya. Sebentar, hapus kurungnya dulu. Ya. Kuadrat dikurang 1. S dari 24. S dari 24 berarti digit 24-nya kita tambahkan ya. 2 tambah 4 berarti 6. 6 kuadrat kurang 1. Berarti 36 kurang 1, 35. Oke, lanjut lagi A4. S dari A3 dikurang 1, berarti ini adalah S dari 35 dikuadratkan dikurang 1. 35 berarti 3 tambah 5 ya 8 ya, berarti 8 kuadrat kurang 1 berarti 64 kurang 1 63. Oke, simpan lagi berarti A5. Wah, ini belum terlihat ada kaitannya ya. Kita coba lanjut lagi. S4 SA4 ya. Dikuadratkan kurang 1. Ini sama dengan S dari 63 dikuadratkan dikurang 1 sama dengan 63 kan berarti 9. Berarti 9 kuadrat kurang 1. 81 kurang 1, 80. Berarti 80. Kita lanjut lagi. A6. A6 berarti S dari A5 kuadrat dikurang 1 sama dengan S dari 80 kuadrat dikurang 1. S 80 itu berarti 8 ya. 8 kuadrat kurang 1. Oh, ini kelihatan ya. Berarti 63. Berarti ini udah mulai sama nih. Di sini 63, di sini 63. Berarti selanjutnya pasti dapat 80. Berarti ini A7. Ini kalau kita ikuti, ini pasti 80. Dan seterusnya. Jadi sudah mulai kelihatan ya. Karena begitu kita masukkan 80, kita dapat begitu kita masukkan 63, nanti dapat 9 kuadrat kurang 1, 80. 80 dapat 63. Ini akan saling ya bergantian ya, 63, 80, 63, 80 dan seterusnya ya. Oke, jadi udah mulai kelihatan. Jadi kalau kita urutkan dari A1, jadi A1 ditambah A2 tambah A3, ini saya tulisnya sampai A berapa ya? Tambah A2022 ya. Mod kan dia bilang dibagi sisa pembagian oleh 21. Saya tulisnya pakai modulo 21 ya. Nah, A1 sendiri 5 ya. Berarti ini 5 ditambah A2-nya berapa ya? 5, 24, 35, 24 tambah 35 ditambah 63. 63 itu A4 ya. 65 sudah 80, A6, A6 63, dan seterusnya. Nah, kita lihat kapan dia 63, kapan dia 80 ya.
Dia 63 kalau dia genap ya. Ini kan 4, 6, dan seterusnya. Berarti 2022 itu juga 63. Kita modkan dengan, ya, mod artinya kita mencari sisa pembagian oleh 21. Oke. Nah, kita harus tahu nih, ada berapa 63, ada berapa 80. Yang 80 itu berarti yang ganjil ya, mulai 5 ya. Berarti mulai berpola itu adalah di A4. 1 sampai 2022 berarti ada 2022 ya. Ada 2022. Nah, ini hilang. Berarti ada 2022 ganjil. Enggak, kalau kita ganjil berarti 1011 ya, 1011 nanti kita hilangkan yang satu berarti 1010. Oke, berarti ini saya tulis ulang lagi ya. 5 tambah 24 ditambah 35 ditambah. Nah, 63 ada sebanyak berapa nih? Kan 1 sampai 2022 berarti 2022. Nah, yang genap itu kan berarti kita bagi 2, 1011. Nah, karena dia mulai dari 4 berarti hilang A2 ya. Berarti 1010 kita kalikan dengan 63. Ditambah, nah ada berapa yang ganjil? Yang ganjil kan 1, 3. Berarti sama ya, pasangan genap ganjil kan sama 1010 tapi dia hilang A1 dan A3. Karena dia mulai dari A5 berarti kurang 2 berarti 1009. Dikali 80. Oke, mod 21. Oke, kita akan mulai di sini ya. 5, ini kongruen ya, saya tulis kongruen dengan tetap 5, ditambah 24 berarti 3, 35 bagi 21 sisanya adalah 14, 63 ini jadi 0, ditambah, nah ini dia, 1009 kali 80. Saya buat gampangnya adalah 1008 tambah 1, lalu saya kali 80. Ya, ini mod 21. Ini kongruen dengan 822 ya. 22 ditambah ini berarti 1008 dikali 80 ditambah 80. Oke, mod 21. Oh ya, harusnya 80 saya bisa tulis. Ya, saya tulis aja ya, nggak usah lah. Daripada saya coret lagi, kita ke bawah. Ini kongruen dengan 22 ditambah. Nah, 1008 ini ternyata habis dibagi 21. Berarti ini jadi 0 ditambah. Nah, ini 80 dibagi 21 berarti 3 ya. 63 berarti 17. Mod 20. Berarti ini kongruen dengan 22 ya, 1 ya. 1 ditambah 17 mod 2. Kok 20? Mod 21. Wah, bahaya nih. Saya tulisnya udah mulai kacau-kacau. Ya, mod 21. Maka ini kongruen dengan 1 tambah 17, 18. Mod 21. Jadi, sisa pembagiannya 18. Oke, selesai ya. Nomor berapa nih? Nomor 8. Kita lanjutkan nomor 9. Diberikan bilangan real X, Y, sehingga X lebih besar dari Y lebih besar dari 0. Berarti X, Y-nya positif ya. Jika X tambah 300 kurang dari sama dengan akar dari X kuadrat min Y kuadrat ditambah 600 dikalikan X tambah Y, maka Y sama dengan berapa? Ini ketidaksamaan ya, tapi bisa cari Y ya. Oke. Kita tuliskan dulu bentuk ketidaksamaannya. X tambah 300 kurang dari sama dengan akar dari, ini cukup panjang, X pangkat 2 min Y pangkat 2 ditambah 600 dikalikan X tambah Y. Oke, kita panjangin akarnya. Ya. Karena X, Y-nya positif,
kita bisa kuadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas kita kuadratkan, maka lambang ketidaksamaan tidak berubah ya, karena XY-nya positif. Jadi ini X tambah 300 dikuadratkan. Ini kurang dari sama dengan, ini hilang. X kuadrat min Y kuadrat ditambah. Ya ini bisa kita kali masuk ya. Atau biarin dulu, nanti baru kita kali masuk. Ya, ruas kiri kita jabarkan dulu. X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali 300, 600X ditambah 300 pangkat 2. Nah, ini baru, ya bisa dihitung ya kalau mau hitung, tapi saya tulis 300 pangkat 2 aja. Kurang dari sama dengan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 ditambah ini saya kali masuk 600X ditambah 600Y. Oke, ruas kiri ada X pangkat 2, kita bisa cancel dengan ruas kanan. Ada 600X, kita cancel juga. Berarti semua dalam Y ya. Ya, berarti langsung dapat Y dong. Geser ke kanan, geser ke kiri ya. Jadi Y pangkat 2 minus 600Y plus 300 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Ya, ini bisa ini bentuk kuadrat sempurna ya, bisa ditulis Y kurang 300 dikuadratin. Kurang dari sama dengan 0. Ya kan tidak mungkin kurang dari sama dengan 0 ya. Bentuk kuadrat tidak mungkin kurang dari sama dengan 0. Berarti sama dengan 0. Berarti Y kurang dari 300 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 300. Oke, kita dapat yang diinginkan. Y-nya adalah 300. Selesai untuk soal nomor berapa nih? 9. Oke, soal yang terakhir nomor 10 dari kelompok kemampuan dasar ya. Jika bilangan asli X sehingga X kuadrat tambah 110X adalah bilangan pangkat 3 dari suatu bilangan prima, maka nilai X adalah titik-titik. Ya, kita misalkan dulu ya. Misal bilangan prima itu sama dengan P. Ya, berarti bentuknya akan menjadi X pangkat 2 ditambah 110X itu haruslah merupakan P pangkat 3 ya. Bilangan prima pangkat 3. Nah, X pangkat 2 tambah 110X bisa kita keluarkan X-nya, kita faktorkan. Berarti X tambah 110. Nah, ini sama dengan P pangkat 3. Nah, kita tahu ya faktor dari P pangkat 3 itu ada 4 ya. Yaitu 1, P kuadrat, dan P pangkat 3. Nah, kita bisa ngambil perkalian yang menghasilkan P pangkat 3 ya. Yaitu 1 dengan P pangkat 3 atau P dengan P pangkat 2. Untuk diwakilkan oleh X dan X tambah 110. Nah, kalau kita ngambil yang pertama ya, ini kan bisa bolak-balik ya. Kita coba. Kalau X-nya 1, berarti X tambah 110-nya P pangkat 3. Berarti 111. 111 jelas bukan bilangan prima ya. Berarti harusnya ini sudah gagal ya. Kalau dibalik, X tambah 110-nya 1, berarti X-nya negatif. Nah, sedangkan kita itu bilangan asli. Berarti ini kita gagal nih ya. Tapi kalau kalian mau coba silakan. Pasangan 1 dan P pangkat 3 itu udah gagal. Ini udah gagal. Jadi saya tinggal coba P dengan P pangkat 2. Jadi bukan misal ya, tapi untuk kasus pertama, ya nanti kalau gagal kita balik, kalau berhasil ya selesai. X sama dengan, kita ambil X-nya itu adalah P ya. Maka X tambah 110 itu sama dengan P pangkat 2. Ya, supaya kalau dikalikan menghasilkan P pangkat 3. Nah, karena X sama dengan P, maka X ini bisa saya ganti jadi P ya. Jadi saya masukkan ke sini, berarti P tambah 110 sama dengan P pangkat 2. Bentuk kuadrat ya. Berarti P kuadrat kurang P kurang 110 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. P min 11 dikalikan P tambah 10 sama dengan 0. P yang memenuhi adalah P sama dengan 11. Atau
P sama dengan min 10. Ini jelas tidak memenuhi ya. Karena P itu bilangan prima, jadi yang jawabannya adalah P sama dengan 11. Karena P sama dengan 11, maka X sama dengan 11. Kita udah dapat nih, selesai yang dicari X. Nah, bagaimana kalau bentuk yang kedua? Ya, harusnya tidak memenuhi ya, tapi silakan kamu coba. Misalnya X-nya adalah P kuadrat, maka X tambah 110-nya adalah P. Ya, silakan dicoba. Di sini karena yang ditanyakan dan X, dan kita sudah dapatkan X adalah 11. Oke, selesai 10 soal untuk kemampuan dasar.